Aja, dan hari ini saya mau cerita ke kamu, mau sharing tips-tips gimana cara membawa toddler, membawa bayi perjalanan pesawat jauh ataupun deket. Jadi saya mau sharing pengalaman dulu nih. Waktu anak saya masih umur 8 bulan, itu pertama kalinya saya pergi bareng dia berdua aja. Berdua karena urusan kantor dan masih ASI, jadi ya ikut Jakarta-Bali. Jadi itu deket kan sebenarnya. Tapi itu 8 bulan, persiapannya apa aja sih gitu kan. Lanjut setelah itu di umur 1,5 tahun saya pergi Jakarta New York, itu berdua juga aja dengan perjalanan 25 jam. Kali ini juga nggak punya pilihan karena suami saya udah sampai di Amerika, udah sampai di New York. Perjalanan kedua anak saya sama saya lagi, jadi kita berdua-duaan terus. Transitnya tuh kayak sekitar 6 jam, 7 jam karena ada insiden. Nanti saya cerita, saya dan anak saya benar-benar Jakarta, New York. Terus kemarin sempat kita New York ke Jakarta, Jakarta ke New York. Jadi intinya saya pergi yang pertama itu ketika 8 bulan, yang kedua perjalanan jauh 1,5 tahun, yang ketiga ketika dia udah toddler 3 tahun. Tiga-tiganya tuh cuma berdua aja. Entah kenapa emang belum takdir bisa pergi bareng-bareng bertiga, jalan-jalan bertiga. Tiga-tiganya bukan liburan, semuanya karena ada urusan. Makanya memang harus saya dan anak saya yang berdua aja kemana-mana. Yang pertama itu ketika dia 8 bulan. Ketika dia 8 bulan itu perjalanan cuma 2 jam dari Jakarta Bali. Tapi kalau untuk kamu yang baru punya bayi, ya gimana kupingnya sakit gak ketika kita take off, terus gimana ketika dia mau nyusuin, gimana ketika ya gitu-gitu lah. 8 bulan udah mulai makan kan, udah mulai pasti makanannya gimana. Ketika 8 bulan itu memang cuma perjalanan 2 jam. Dan anak saya memang 8 bulan makannya finger food. Snack yang saya bawa itu kesukaan dia, buncis rebus, wortel rebus gitu. Terus yang kedua ketika take off, nafas nggak bisa ngunyah. Jadi satu-satunya cara untuk anak biar nggak berdungung sakit atau landing itu ya dia dengan nyusu. Jadi dipasin banget. Ketika dia pengen nyusu sebelum take off gitu, itu jangan dikasih. Kamu hibur, kamu alihin perhatiannya gitu. Jadi pas bener-bener udah jalan pesawat langsung lah hajar, langsung kita susuin. Misalnya kamu memang pakai botol, langsung lah kamu masukin deh tuh botol. Pokoknya ini dia harus minum, dia harus nyusu ketika take off dan landing. Momennya harus pas jalan, pas turun. Selanjutnya ketika dia 1,5 tahun, perjalanan 25 jam Jakarta New York. Jadi sebelumnya pastinya saya udah nge-browse kan apa aja yang harus disiapin perjalanan jauh. Pasti salah satunya itu kamu harus punya satu mainan. Jadi yang saya baca gitu, satu kamu harus punya mainan, kamu beli mainan yang kira-kira dia nggak akan bosen, jadi kemungkinan yang manual gitu. Yang kedua itu kamu bawa buku. Yang ketiga cemilannya cukup. Itulah yang saya ingat. Yang keempat pastinya kamu attentive gitu. Ada gitu yang jual mainan khusus untuk di pesawat sesuai umur. Saya beli itu satu, beli buku satu, beli cemilannya juga, sama minyak-minyakan. Saya bawa lavender dan stress away. Stress away buat saya, lavender buat anak saya. Nah selanjutnya kepake gak sih itu semua kan? Tapi balik lagi setiap anak beda, setiap kondisi beda. Jadi saya cuma sharing pengalaman aja, siapa tahu berguna. Nah pas hari H itu jadi saya mau cerita yang saya bawa 2 tas, backpack saya, backpack anak, sama stroller, yoyo. Dan saya cari backpack anaknya tuh yang empuk, jadi bisa sekalian buat bantal. Ketika bawa anak dan kamu sendirian, menurut saya itu yang paling pas banget. 2 backpack, backpack saya, backpack anak, dan stroller kalau emang dibutuhkan. Lanjut selama di pesawat, saya udah siapin mainannya jadi mainan kayu kayak mobil-mobilan gitu. Kepake apa enggak? Enggak, karena anaknya bosen, cepet bosennya. Jadi dia ternyata ketika di pesawat lebih suka ngeliat-liat gitu, ini apa, itu apa, kayaknya penasaran akan semuanya gitu. Dia lagi explore pesawat, banyak orang gitu kan, jadi ternyata dia bosan sama mainannya. Dan di pesawat pun kan dikasih mainan, jadi kalau bisa saya boleh saran, kamu bisa sih jaga-jaga toh mainan anak juga. Tapi kalau emang kamu tanya signifikan apa enggak, menurut saya mainan yang kamu beli buat di pesawat itu enggak signifikan. Yang kedua, snacks itu
yang emang penting banget. Mungkin anak saya juga udah nyemil kayak mamahnya, jadi setiap anak mungkin belum. Snacks itu penting banget, kamu harus pikirin bener-bener kira-kira yang dia suka, yang ringan, yang berat, yang bernutrisi, gitulah pokoknya. Kalau saya waktu itu mikirnya yang beratnya roti, yang ringannya gerber, yang bernutrisinya cheese stick, lumayan kan tambahan protein. Lalu selanjutnya buku kepake apa enggak? Ya kepake nggak kepake, karena ini kamu juga dapat buku dari pesawat itu juga gitu. Kalau perjalanan jauh kan memang anak-anak dikasih banyak mainan, buku gitu. Jadi ya kepake nggak kepake, tapi ya boleh lah, kita bawa bukunya kecil aja kan, boleh lah dibawa gitu. Tapi biasanya mainan untuk pesawat tuh mahal, jadi ya terserah kamu mau beli apa enggak. Buat saya sih selanjutnya saya nggak pernah beli lagi gitu. Terus oil kepake apa enggak? Ya kepake nggak kepake saya juga bingung. Cuman ya saya pakein sih, saya pakein lavender buat saya. Nggak buat anak saya, tapi saya lebih ke buat sayanya, karena anak saya itu butuhnya itu atensi, kita butuhnya itu benar-benar perhatian dari selama kita benar-benar put our attention ke anak kita, dia tuh ngerasa tenang gitu. Dan jadinya oil itu saya yang butuhkan. Dia tidur, saya tetap bangun, karena saya agak-agak ngeri aja cuma berdua dan perjalanan jauh gitulah, saya parno sendiri. Dia bangun, saya juga harus bangun gitu. Intinya jadinya saya yang butuh oil itu. Untung saya bawa. Apa sih sebenarnya yang dibutuhin untuk perjalanan jauh gitu kan? Sesuai pengalaman saya pribadi aja sih nih ya, itu tuh pertama itu kamu emang harus sounding, emang sounding ke anak kamu tentang rencana perjalanan ini dari jauh-jauh hari. Ketika kamu mulai ngerencanain perjalanan berdua bareng anak, kamu udah harus ngomong di hari yang sama, karena saya anggap dia sebagai partner perjalanan saya. Jadi saya benar-benar memperlakukan dia sebagai partner. Ada rencana apa saya ceritakan dia, ada planning apa, perubahan planning, atau ada itinerary atau ada cerita apa gitu, saya semuanya cerita ke dia bener-bener in timely manner gitu. Jadi kayak apa yang saya tahu dia juga tahu, apa yang saya takutin dia juga tahu gitulah. Walaupun umurnya masih 1,5 tahun ya saya ajak ngobrol kayak temen aja gitu, saya cerita semuanya gitu. Jadi ketika kamu sounding, kayaknya mental dia siap, mental saya juga siap gitu kayak. Karena ketika kita ngomong, kita kan juga terus sounding ke diri kita, oh ini yang akan kejadian gitu kan, oh nanti akan seperti ini, oh nanti perjalanan 25 jam transitnya, misalnya waktu saya tuh di Beijing, berangkatnya itu jam 12 malam. Ketika saya sounding ke dia, saya juga langsung jadi kepikiran buat diri saya sendiri kan, persiapan mental saya juga tuh. Jadi yang paling pertama menurut saya harus sounding dan treat anak sebagai partner perjalanan. Jadi dia juga udah siap lah semuanya. Saya ngeliat banget anak saya tuh siap banget di perjalanan kayak, karena saya udah cerita kan, nanti kita akan naik pesawat, ketemu banyak orang, nanti di pesawatnya lama, kita harus tidur di bangku, yang kayak gitu-gitu. Jadi ketika dia masuk pesawat pun dia kayaknya udah bisa nebak dan keinget-inget mungkin, karena dia bener-bener ngelit gitu, ngelit apa yang memang role-nya dia yang saya mau udah ceritain. Semua role dia lakuin, dia jalan sendiri, dia tuntun saya, dia bawa tasnya yang kecil itu, jadinya lancar aja gitu, bahagia lah sepanjang perjalanan, kayak nggak ada beban sama sekali gitu. Itu pertama. Yang kedua itu kamu harus tenang, mama harus tenang, mama harus tenang. Tapi memang kayak gitu kan, ketika mama tenang, anak tenang, mama panik, anak panik, mama bahagia, anak bahagia, mama sedih, anak sedih. Intinya kayak gitu kan, memang prinsipnya. Jadi memang kamu harus tenang. Saya udah bener-bener ketika itu juga saya deg-degan ya, ketika saya kesini itu semuanya saya pindahan sendiri gitu kan, karena kita memang akan pindah ke New York, jadi pindahan sendiri. Saya sakit 3 hari sebelum berangkat, jadi memang kondisi saya juga lagi nggak fit waktu perjalanan. Ketika memang udah dada-dada di Soekarno-Hatta sama orang tua saya udah ngelihat cuma berdua anak saya, ya udah saya udah terima nasib, terima pasrah, saya tinggal nafas, tarik nafas, tinggal taruh mode zen gitu, kayak udah tenang. Emang udah pasrah aja gitu, udah pasrah aja, bismillah, udahlah jalan gitu. Dan saya yakin anak saya udah siap juga, jadi kita saling lihat-lihatan gitu. Kalau ingat itu lucu banget, kita udah lihat-lihatan ya, dan ya udah kita jalan gitu. Ya itu kamu bener-bener harus pay attention ke anak kamu, karena kamu harus bayanginnya kayak gini, ini hal yang baru buat anak kamu. Mungkin kamu udah pernah keluar negeri sebelumnya, udah pernah naik pesawat sebelumnya, tapi anak kamu bener-bener baru kenal sama dunia itu kan. Dan
dia bahkan baru aja mengenal semuanya. Jadi emang dia butuh kamu gitu, dia butuh kepercayaan diri di mata kamu, dan dia butuh perhatian kamu. Jadi ketika dia nengok kamu harus benar-benar selalu ada buat dia. Ketika dia nanya, ketika dia mau bercanda, karena ujung-ujungnya tahu gak, di pesawat itu dia maunya bercanda terus. Dia emang mood kamu pun harus positif, ininya positif mind, pasrah gitu kan. Lalu yang keempat yang menurut saya penting banget juga itu snacks. Bawa snacks kering yang emang dia suka, yang kira-kira dia suka. Anak saya suka keju, jadi makanya saya bawanya cheese. Insya Allah lancar, insya Allah perjalanan menyenangkan. Itu menurut pribadi saya ya. Itu yang ketiga itu perjalanan dari New York ke Jakarta, Jakarta New York. Dia udah toddler. Saya lumayan agak deg-degan juga sih waktu itu, karena saya tahu dia udah ekspresif, udah kalau nggak suka ya dia kasih tahu dia nggak suka, kalau dia pusing dia kasih tahu gitu. Nggak yang waktu 1,5 tahun kan dia masih nurut aja gitu kan, masih emang penasaran, masih pengen tahu. Nah pas toddler saya lumayan agak aduh gimana nih. Tapi memang tips yang tadi saya baru sebutin itu saya lakuin juga ketika anak saya udah toddler, udah 3 tahun. Terus waktu itu saya juga ngebeliin dia buku mewarnainya itu pakai air, jadinya dia akan kehapus dan dia bisa berkali-kali untuk mewarnain satu buku itu. Dan ketika dia udah toddler, dia juga udah ngerti screen time kan. Jadi ketika perjalanan bareng toddler lancar, jaya, bahagia, yang seperti saya lakuin pulang pergi ya. Ini bener-bener 25 jam ke Jakarta, 25 jam ke New York, itu lancar, jaya, bahagia. Bukan mainan sih yang diperluin, tapi yang bener-bener dia bisa fokus gitu loh. Karena kalau mainan dia cepet bosen ketika di pesawat. Begitu. Jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like videonya, di subscribe untuk kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.